Baiklah teman-teman, kita akan belajar ya pertemuan terakhir dari CodeIgniter. Oke, saya rasa kita mulai saja sekarang ya teman-teman. Nggak apa-apa, nanti yang tidak hadir bisa mereview di video di YouTube seperti itu. Terakhir berarti modal ya teman-teman ya. Di sini ya, berarti bisa diklik 1, 2. Berarti kita masuk ke sini teman-teman. Di purchase ya. Di index.php. Silahkan dibuka dulu purchase ya. Di sini ya. Di sini nih. Panel menggunakan model ya. Ya, Pak. Oke. Kalau misalnya menggunakan model, berarti nanti pas di modelnya ya, itu akan kita tarik semua data produknya seperti itu. Karena panel sudah bisa menggunakan model, nanti panel komentar saja baris program yang modelnya, kita masuk ke halaman baru seperti itu. Jadi panel bisa membuatnya dengan model dan membuatnya dengan halaman baru. Di sini kita coba masuk ke fungsi baru. Kita kasih nanti show ya. Kita buat fungsi belum ada ya. Show di sini berarti di baris 115. Di baris 115 show berarti purchase show dollar value-nya kolomnya ID seperti itu. Jadi ketika ini kita reload, ID-nya belum kita tarik ya. Ini users orders. Di sini berarti saya copy. Ya, di sini berarti kita tulis ID. Karena kolomnya belum di-select. Oke, 1, 2. Silakan ditulis dulu baris 115. Saya coba bantu drag ya. Silakan ditulis. Sudah teman-teman? Belum. Oke. Silakan ditulis dulu baris 115. Jika sudah, sekarang kita ke controller purchase baris 79.
controller purchase baris 79. Oke, Pak. Dan index. Oke, Sudah? orders ID ya. Iya. Kan, Pak. Jika sudah, di sini kita buat public function show. Kita kasih parameter ID. Untuk mempermudah kita copy saja, teman-teman, di sini. Copy. Lalu di sini kita paste. Tentunya data sama klien tidak ada. Nah, seperti ini. Di sini ada $ID ya. Kita copy dulu. Setelah join, kita tambahkan where ya. Atau di sini kita kasih function bernama getWhere. Lalu kita masukkan parameter keduanya sebagai condition. Berarti users orders.id itu value-nya adalah $ID. Berarti di sini purchase, ya kan? Kita kasih misalnya ID $ID. Lalu kita copy 74, kita paste di 83. Teman-teman buat dulu, setelah itu kita akan membuat ya show.php sebagai view dari public function show. Jika sudah, berarti kita buat show. Kita simpan di dalam views purchase show.php. Saya coba ambil bentuk umum yang ada di index.php. Bentuk umumnya ya. Di sini tentunya tidak ada margin top untuk card-nya. Berarti card yang ini saya hapus. Ini ada sukses. Saya coba hapus dulu saja ya. Biar baris programnya sedikit. Belum ada yang saya edit. Saya hanya menghapus yang tidak perlu. Satu, dua, tiga, 4, 5.
di detail ya. Di detail kita tidak butuh action ya. Jadi action ini kita delete saja, nggak apa-apa. Di show.php tidak ada action, hapus. Saya agak scroll ke bawah ya. Berarti ini dihapus. Jadi intinya seperti ini ya teman-teman tampilannya. Ini show. Hanya ada transaction di sini. Kita buat satu lagi untuk produknya ya di sini nanti. Kita looping. Ya, Pak. Teman-teman jalankan itu dulu saja sampai tampilannya seperti ini. Halo Pak Arya. Halo Pak Jingga. Ya Pak. Pak Jingga langsung buka controllers dulu. Purchase .php. Ya. Controllers purchase .php di baris 79 kurang lebih. Di baris 79 kita belum ya menselect kolom ID. Jadi seperti ini Pak Jingga, lihat Google Meet. Oke. Nih Pak Jingga, tidak ada ini nih. Di aku berarti baris 91 ya. Pak Jingga hanya copy ini ya kan sama komanya, taruh di depannya, terus ganti code itu jadi ID. Pak Jingga tulis itu dulu. Patokannya public function index, Pak Jingga. Public function index. Sudah ketemu? Users Orders .id. Awalnya code ya Pak. Ya, ditambahkan. Tidak diganti tapi ditambahkan. Oke Pak, sudah. Jika sudah, di index.php
di WA ya. Aku kirim ini Pak, isi dari attribute ya, href-nya itu isinya ini. Karena ketika nanti diklik masuk ke fungsi show. Yang tadi di itu indeks PHP. Oke, sudah Pak. Thank you. Sudah, jika sudah, sekarang kita akan masuk ke controllernya lagi. Oke. Ini ada public function show dari public function index. Public function index di drag satu function, lalu di paste, terus di rename namanya jadi show fungsinya. Posisinya nggak masalah kan Pak? Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Setelah di paste, ya, yang tadinya get diganti jadi get_where. Lalu tambahkan koma. Parameter keduanya isinya adalah array. Kondisinya untuk kolom ID nilainya $ID. $ID didapat dari parameternya baris 74 punya saya. Oke Pak, ada salah. Jika sudah, buat file baru ya. Di dalam folder views, di dalam folder purchase. Di dalam folder purchase ada yang namanya show.php. Klik kanan, new file, show.php. Kemudian file index.php yang ada di dalam folder purchase, Ctrl A. Lalu di show.php, Ctrl V. Lalu yang tidak butuh dibuang ya. Yang tidak butuh dibuang apanya? Kita ambil contoh di output ya. Ini index.php-nya. Saya nggak butuh form. Ini kan ada nih card ya, satu card. Ini form. Jadi ketika masuk ya ke order atas nama di sini Anil ya kan.
klik more, dia hanya ada tampilan seperti ini. Berarti card yang form itu dibuang, terus ada flash data sukses dibuang dulu nggak apa-apa. Ada flash data error dibuang dulu tidak apa-apa. Di baris 11 punya saya di sini ada class card, lalu ada margin top 3 itu dibuang. Kita nggak usah dikasih jarak ke atas karena hanya satu ya cardnya. Nah, aku tunggu itu dulu aja dari teman-teman. Ini ya, kolomnya saya coba buat satu baris ya, biar teman-teman mudah. Aku akan coba fokus di baris 10 ya. Div class column LG9, tutupnya itu di sini. Tutupnya itu di sini ya, di baris 3.10.9 punyaku. Aku akan coba scroll ke atas sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Silahkan ya, teman-teman samakan dulu ya. Berarti model dibuang, Pak? Ya. Pak Anil bikinin aja show .php.alt misalnya. Kan Pak Anil pakai model kan? Atau show.php.backup. Itu akan menjadi file backup seperti itu. Dibuang kayaknya sayang, Pak, jangan dibuang. Nah, maksudnya sekarang yang di show PHP kan ada form model yang di index. Oh, formnya. Iya, formnya dibuang. Ya, formnya dibuang. Silahkan teman-teman samakan dulu. Oke. Paling penting diklik tombolnya, tidak ada error, dan tampilannya seperti yang teman-teman lihat punya saya ya. Berarti tampilannya seperti ini kurang lebih. Nah, seperti ini ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Iya. Undefined, tidak terdefinisi. Silahkan diperbaiki lagi. Font size-nya saya kecilkan 1 pixel ya. Oke. Ini tutup HTML-nya ya. Tutup HTML saya ke atas. Nah, dari ini nih. Dari setelah body ya. Dari setelah body. Berarti di bawahnya ini apa teman-teman?
div class row. Nah, saya sekarang fokus satu div class row isinya ini. Tugas teman-teman hanya melihat dan menyamakan. Baris berapa? Baris 9. Baris 9. URL to your CodeIgniter root. Ya. Typically, this will be your base URL with a trailing slash. Tuh. Di baris 10 dikasih penekanan dengan diakhiri ya slash. Jadi di baris 26 tuh setelah 3 wajib ada slash. Coba. Semoga sih bisa. Semoga jalan ya. Kalau sudah Ctrl R. Nggak jalan. Dashboardnya dihapus dulu. Coba. Habis ini kalau masih nggak jalan, saya ke htaccess. Nggak jalan? Kalau nggak jalan, sekarang Pak Jingga nama foldernya apa? CodeIgniter. Bukan belajar minus CodeIgniter minus 3. Kayaknya itu deh. Berarti itu di config base URL juga salah. Belajar CodeIgniter. Belajar minus D sum belajar ya. Ah, itu di rename F2. F2 copy. Oke. Nggak usah di rename, nggak apa-apa. Nah, itu masukin ke situ. Paste. Dah. Kelebihan. Ctrl S. Oke. Buka lagi. Ah, ini nih. Itu localhost garis miring. Ya. Dah, masuk dulu usernya. Ctrl R bisa nggak, Pak? Ctrl R. Muter-muter. Continue to login local. Oke. Coba Ctrl Shift Delete. Ini, Pak. Udah ya? Iya, tapi belum masuk. Nah, sekarang kalau sudah di config.php scroll ke bawah, Pak Jingga. Nah, itu kan udah tuh baris 38 sudah benar. Sekarang sejajar sama folder application ada file namanya .htaccess. Sejajar folder application. Sejajar folder bukan, itu di dalam folder application. Sejajar folder application. Nah, ini oke, sudah ada. Sekarang di style ada custom titik CSS nggak? Ada. Oke. Lalu buka lagi browsernya. Sekarang Ctrl U. Lalu kita akan pastikan, ini kan kita nggak gunakan bootstrap di lokal. Benar nggak teman-teman? Kita gunakan bootstrap itu secara CDN di baris 6. Coba klik kanan. Klik kanan. Open link in new tab. .404 page not found nggak? Coba. Ini ada secure connection yang bikin lambat.
Secure connection. Iya. Saya pakai ESET. Oke. Nah, ESET cannot. benar kan? Itu kemungkinan dari antivirusnya. Kemungkinan paling besar itu ya. Hanya saja ya, saya akan kasih, coba buka include. Sama nih. Sama. Ya, punya saya di baris 4 itu persis seperti punya Pak Jingga di baris berapa tuh yang di head. Application, views, include. Application, views, include. Iya. Ada kan? Head. Iya. Sama, baris 4 Pak Jingga sama punya saya itu sama. Kalau, nah ini kan kita berandai-andai kan. Kalau seandainya saya klik kanan view page source, ya, ketika saya mengklik Bootstrap min CSS, tidak keluar seperti ini, seperti kalian melihat layar saya, maka bisa dipastikan di kalian tidak akan bisa terbuka. Berarti ada sesuatu yang menghalangi, ada sesuatu yang membuat file CSS dari sisi CDN di blocking. Berarti bukan kesalahan Pak Jingga, tapi kesalahan firewall atau antivirus yang ada di operating system punya teman-teman. Nanti tinggal di allow, diizinkan. Seperti itu. Clear ya? Clear ya? Oke. Nah, jika sudah, Coba cross protection. iya. Tapi firewall sih ya Pak ya, bukan virusnya ya. Iya. Di antivirus masukin aja Pak itu yang URL-nya allow gitu. Iya, nanti saya coba. Kalau di allow kan dia bypass gitu. Nggak akan diblok. Ya, oke. Iya, jadi lambat. Lambat, iya. Karena dia ada bacaan di sana di kayak di scanning dulu seperti itu, Pak. Iya. Jika sudah, Pak Jingga pokoknya intinya di testing aja, matiin antivirusnya. Oke. Terus nanti dicoba nanti setelah kelas lah. Setelah kelas saya coba baca-baca dulu. Kalau ketemu jawabannya nanti saya kasih ke teman-teman. Thank you. Berarti di sini nggak usah pakai controller buat yang di model purchases gitu, nggak usah ya Pak ya? Karena nggak masuk ke sana ya. Kemarin saya sampai buat model. Enggak. Sebenarnya buat model nggak masalah seperti itu. Nggak apa-apa buat model. Artinya kan query tidak ada di controller. Iya. Yeah. Oke Pak, thank you. Oke. Jika sudah, saya stop share. Iya. Thank you. Karena orang kalau udah kenal Laravel, malas belajar CodeIgniter. Bikin malas, klik kanan, create new file. Kan Pak Jingga udah ngalamin. Ya kan? Udah bisa ngebedain kan? Udah bisa ngebedain seperti itu. Oke, nggak masalah. Kita lanjut lagi di show.php di sini. Tentunya di sini saya akan buat lagi satu. Berarti ini koma nih.
Teman-teman sekarang fokus di purchase.php ya. Ini berarti koma. Berarti ini nanti enter. Berarti di sini apa? Users, orders, misalnya details ya, gitu ya. Gitu aja. Ya udah, ini saya tinggal copy aja dulu, nanti tinggal saya edit-edit. Oke. Panel segini font size-nya terlihat? Terlihat, Pak. Good. Pertama, saya akan ambil products titik name. Oke. Lalu saya akan ambil titik product underscore quantity. Dia beli berapa, seperti itu kan? Setelah itu di product ada yang namanya price ya. Ada yang namanya price. Berarti ini di sini aja ya. Products dot price. Kita ambil dari misalnya sini deh. Kita paste. Lalu foreign key-nya itu adalah product underscore ID. Lalu key-nya adalah ID. Key get ya. Get dari misalnya produk. Saya balik deh. Ini saya copy, saya paste ya. Berarti ini tinggal saya cut saja. Paste seperti ini. Ya, left join-nya dari products. Get where, dimana order underscore ID. Copy, paste. Lalu ada sebuah kolom yang menjadi foreign key. Nah, seperti ini ya. Seperti ini teman-teman. Pagingnya pakai apa? Asset ya? Iya, Pak. Tapi selama ini aman sih, Pak. Iya. Oke, thank you. Oke. Purchase.
Banyak nih yang nanya kayak gini nih. Kayak Pak Jingga kasusnya. Tiba-tiba hilang. Oh iya. Sudah teman-teman? Sudah, Pak. Jika sudah, berarti ini users orders details, ya. Ada name, ada price, ada product underscore quantity. Diingat-ingat aja, kolomnya ada 3. Name, price, product underscore quantity. Berarti ini saya copy. Saya balik lagi ke show.php. Mudahnya gini teman-teman. Ini kan card. Ini kan card nih. Satu div class card. Itu di copy. Ya, satu div class card di copy. Lalu di sini ya. Di bawahnya kita enter. Berarti di sini ada margin top 3 ya. Lalu kita nggak butuh row nih ya. Kita nggak butuh row. Kita butuh deh. Butuh. Ini misalnya products ya. Ini misalnya items. Seperti ini. Berarti ini tinggal copy paste saja ya variabelnya. 1 2 3 paste. Lalu ada name. Setelah name ada price. Ya kan? Ada name, ada price, ada satu lagi namanya apa? Quantity. Ya kan? Quantity. Product underscore quantity, artinya dia beli berapa, seperti itu. Seperti ini. Saya ambil contoh deh. Nanti sekalian ini deh, sekalian problem solving. Teman-teman di tes dulu aja. Ini berarti 4 ya. Ini berarti 4. Jika sudah info ya teman-teman. Untuk saya izin sebentar untuk coba mau tahu nih kenapa tanggalnya 0. Berarti yang di-created ya. Ini saya coba cetak dulu. Berarti ini saya matikan dulu ya. Saya matikan dulu dan ini saya hilangkan underscore add-nya. Berarti pasti error. Saya simpan. Di sini kita testing dulu ya teman-teman. Beli Indomie goreng 12.
Lalu beli kecap manis ya 23. Setelah itu check out. Kirim sekarang, lalu finish, pasti error. Nah, ini udah jalan ya. Pak Jingga bisa lihat. Ada date time-nya tuh ada seperti itu. Jadi ini date time-nya ada sebenarnya. Saya Ctrl Z. Lalu di sini saya Ctrl Z. Nah, saya coba refresh, resend. Nah, setelah ya, itu tadi kita udah dapat ya. Kita tadi udah dapat. Setelah masuk ke table, nah ini kan jadi 0. Saya butuh created-nya, coba change. Saya isi none dulu ya. Saya coba isi lagi. Pak Anil beli kecap 89. Oke. Sama ya. Sama, masih 0. Saya matikan ini nih. Saya matikan ini dulu. Apa karena di purchase waktu itu diganti jadi big in ya Pak? Enggak, itu kan subtotal. Di purchase. Itu subtotal, bukan created at. Beli 9. Iya nih. Berarti pas pada saat insert. Padahal dapat ya nilainya ya. Ini padahal dapat nih nilai ini nih. Nilai si created at. Saya coba truncat dulu aja ya. Kecap manis beli 9. Check out. Kenapa dia bisa 0 ya? Saya coba manual deh. Saya coba errorin. Ini saya coba delete dulu. Saya truncat. Lalu ini saya reload. Oke, ini saya copy. Saya akan jalankan di sini ya. Berarti di sini created underscore add. Oke. Go. Saya coba ya. 0 ya Pak. 0 nih. Berarti bukan dari sisi CodeIgniter-nya.
Oke, ada bug nih Pak. Nggak bisa insert. Kalau dari sini, mau. Kalau dari sini, values created underscore add. Subtotal segini. Quantity, client ID, address. Go. Khusus yang kolom created underscore add. Ini nanti kita bahas lagi ya untuk yang datetime-nya ya. Siap. Dari sisi MariaDB-nya ini ada nilai sih udah dapat ya. Dari sisi aplikasi nilai udah dapat. Hanya saja ketika masuk ya, hanya saja ketika masuk ke database MariaDB-nya itu ada yang menghalangi. Nah, itu nanti saya coba cari tahu lagi. Ini saya resign dulu aja. Oke. Oke, Pak. Saya kan edit ya, saya coba edit dulu manual. Nah, jika sudah, klik more. Nah, di sini ya. Sekarang kita akan coba ya kirim email. Berarti kalian harus masuk dulu ke sini ya, mail trap untuk faking emailnya ya. Silakan kalian masuk ke sini. Ini saya demokan ya, masuk ke sini, kemudian kalian login. Saya tunggu ya. Ini pakai Gmail nggak masalah ya, Pak? Bisa. Oh, ini buat baru berarti ya, Pak? Iya, nggak masalah sih. Maksudku gini, apa namanya? Kalau pakai SMTP Gmail nanti ada settingannya lagi, beda lagi. Ini untuk yang dummy. Oh, Makanya seperti itu. Untuk yang dummy biasanya banyak ya, ada Mailgun, ada Mailtrap. oke. Oke. Biasanya kalau misalnya sudah stagingnya itu production ya, berarti kan teman-teman ada di server sendiri atau di share hosting atau di VPS. Nah, itu ada mail servernya sendiri. Nah, ini kan localhost. Ini kita masih ada di localhost. Kita masih ada di localhost yang mana di sini kita misalnya ingin kirim invoice dari sini. Klik tombol atau langsung saja pas pada saat check out. Pas pada saat Saya bisa lihat show PHP, Pak, sebentar. show PHP ini. Harus dapat dari item. Oke, kita lanjutkan. Jika sudah ya, kita buat sebuah file di config. Berarti di config kita new file.
Di sini ada email.php. Itu nanti kalian dapatkan konfigurasinya di Mailtrap ya. Kalian klik dulu nih, klik masuk seperti itu. Pertama kita isi dulu ini ya, protokolnya SMTP. Soalnya nanti ada user dan password yang privasi ya, hanya kalian saja yang boleh tahu. Nah, ini berarti di sini user ya, password. Tentunya ini nanti saya isi setelah kalian selesai mengisi seperti itu. Jadi di folder config kita bikin file baru, Pak. Ya, namanya email.php. Ini SMTP user, ini SMTP password ya. Diisi dari kalian mengklik menu ini nih. Kalian klik aja, klik. Nanti dia akan masuk ke SMTP settings. Lalu nanti untuk integrasinya, kalian pilih yang CodeIgniter. Saya bantu deh. Saya bantu. Nah, ini ya. Saya kirim gambar ke grup. Silakan dilihat grupnya. Ya. Ada integration, pilih yang CodeIgniter. Oh. Oh, berarti beda-beda ini beda itu ya, Pak ya? Inbox. Iya, beda-beda. Kalau development kita testing kayak gini ya, teman-teman. Nanti tinggal diganti SMTP-nya pakai SMTP server masing-masing. Apakah itu pakai Google, apa pakai Yahoo, apa pakai email server sendiri. Ntar diisi ya, yang user sama paste. Ini biar cepat, saya copy, saya paste ke grup. Tinggal di copy, di paste, diisi.
Oke ya, ini saya isi dulu ya. Yang punya saya isi dulu sebentar. Oke, sudah saya isi. Sekarang kita akan masuk ya ke purchase. Pas pada saat check out, di sini aja ya. Di sini deh. Ya, di sini. Kita akan kirim email. Sampai sini teman-teman sudah? Kalau belum aku tunggu nggak apa-apa. Sudah, Pak. Sudah. Ya, ini saya capture. Saya akan mengetik di baris 44. Sudah teman-teman? Kalau misalnya sudah, baris 44 ya. Kita load dulu library emailnya. Nanti jika config-nya tidak terbaca, kita akan konfigurasi di controller. Di baris 46, kita akan menuliskan from-nya dulu ya. From sama to. Oke. Di sini ya. Kita akan isikan di sini misalnya dari Arya ya. Misalnya gini deh. Info misalnya aryafebian.com atau gini deh, Domed School aja. Dari Domed School gitu kan. Terus di sini ada yang namanya misalnya administrator gitu kan, name-nya, to-nya ya, to-nya ini emailnya sebentar, users, di users nggak ada email ya,
Ini di users nggak ada email, jadi saya kirim ke Gmail saja sebentar. Saya kirim ke email saya aja, nggak apa-apa. Ke belajar2022@gmail.com. belajar2022@gmail.com. Lalu jika sudah, kita akan buat from sudah, to sudah, subject sama message-nya kita pakai dummy saja. Ya. Di sini misalnya order ID, ya kan? Nah, ini berarti saya cut nih. Ini saya cut. Posisinya harus ada di bawah sini. Di bawah sini. Berarti ini order ID. Saya taruh di sini. Di baris 49. Seperti itu ya. Lalu di sini ada misalnya total yang harus dibayar. Ya, misalnya di dummy aja ya. Subtotalnya berapa? Lalu kita kasih sebuah tag BR ya di sini. Lalu kita copy di sini, copy. Seperti ini. Satu lagi total items. Seperti ini. Nah, agar lebih agar lebih bagus lagi, kalian bisa custom sendiri mau seperti apa ya untuk tampilan message-nya. Ini saya paste ya. Ini bisa kalian lihat nanti di CodeIgniter di dokumentasinya. Set mail type HTML, emailnya send. Ini saya tinggal tes aja sih. Silahkan lihat di grup. Ini saya coba truncat dulu. Purchase. Misalnya kliennya ini beli 5, kecapnya 3, 64.000, totalnya 8, check out. Misalnya Jakarta. Kirim sekarang, finish. Oke, berhasil. Sekarang kayaknya saya dapat satu email lagi ya. Saya dapat satu email lagi. Saya klik. Saya kirim ke sini tabnya. Lalu saya agak perbesar. Kalian lihat di sini order 1. Nih, subtotal, ya kan? Kelihatan di sana layar saya? Oke. Nah, ini bisa di custom. Ya, bisa di custom. Teman-teman mau bikin table, ucapan terima kasih, invoice, bisa seperti itu. Subtotal seperti itu. Terus kalau misalnya kalian ingin custom lagi di sini nih, ya. Terima kasih.
Saya nggak tahu nih pas login ya, pas login di sini nyimpen sessionnya apa. Sebentar. Ini ada username nih. Ya, ada username. Username login. This session user data username login. Oke, itu bisa disisipkan di sini. Di sini nih. Order ID ini nih. Hi, koma, kutip, ya kan? Atau gini, hi spasi, di sini koma, di sini dollar this session. Ini sebenarnya jangan session yang login ya. Sebenarnya harusnya apa namanya? Si yang beli seperti itu, harusnya yang beli. Yang beli siapa? Yang beli kan client ID nih. Nih, client ID ini. Berarti harusnya saya di sini, ya kan? Saya harusnya di sini buat this DB, ya kan? This DB. Lalu di sini get where. Lalu di sini row. Nah, kita lihat di table client, ya. Di table clients, name. Get apa? Get clients, array. Yang diambil adalah name. Oke, ini tinggal saya copy saja. Di mana ID-nya, kan gitu bacanya. Di mana ID-nya, nilainya adalah session client ID. Seperti itu. Nah, ini saya akan ucapkan terima kasih nih di sini, di pesannya di baris 50. Terima kasih telah berbelanja di toko kami. Titik. Berikut ini adalah data yang harus Anda bayarkan. Titik 2. Terus kita kasih BR seperti ini. Jika sudah saya simpan, saya tes lagi ya. Saya akan isi misalnya ini nih, Pak Jingga, seperti itu. Pak Jingga beli Indomie gorengnya 1, beli kecapnya 1, beli kecapnya 1. Nah, ini ketika check out, klik check out, kita isi dulu ya. Ini isi dulu sebentar, Bali, kirim sekarang, finish. Maka nanti masuk emailnya ya di sini. Ketika nanti ini saya reload, dia hampir ini ya. Oke, maaf. Koneksinya terputus. Saya kirim lagi ke kalian, saya copy. Lalu saya paste. Jika sudah, tadi putus soalnya ya. Ordernya putus, jadi ini saya
saya hapus dulu aja. 1, 2. Saya truncat atas nama Surya Manjingga, beli 1. Lalu di sini kecap manis saya beli 1, 12. Berarti totalnya 13.200.900 rupiah. Oke, Jakarta, kirim sekarang, finish. Selesai. Nah, ini langsung masuk nih teman-teman. Hai, Surya Manjingga. Order ID-nya 1, ya kan? Lalu di sini ada tulisan, terima kasih ya telah berbelanja di toko kami. Nah, ini bisa di custom. Seperti ya ketika saya mengajarkan Laravel. Nah, ini di custom nih. Ketika saya lagi develop Wipro app. Nah, ini bisa di custom kayak gini, teman-teman. Ada buttonnya, ada title-nya, ada background-nya, ada rounded-nya, ada footer-nya, dan seterusnya. Nah, data 200.900 ini, 13, itu dari sini. Dari sini nih. Nih, ya kan? Lalu belinya berapa sih total itemnya? Ini jangan subtotal ya, saya salah ketik. Quantity, seperti itu. Berarti ini quantity. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu yang di develop pada saat development, seperti itu. Nanti kalian tinggal ganti yang SMTP-nya sesuaikan dengan email teman-teman, seperti itu. Sesuaikan dengan email teman-teman. Kenapa disesuaikan dengan email teman-teman? Agar ininya terlihat ya. Jadi saya kasih tahu dulu ya, Mailtrap ini takutnya kalian kurang paham ya. Saya kasih tahu dulu. Mailtrap ini adalah fake email ya, untuk server fake, tidak beneran gitu kan, untuk melakukan testing apakah SMTP yang kita deploy itu benar. Sampai sini teman-teman pahami dulu nih ya. Jadi Mailtrap ini seperti kalian masuk ke sebuah server email yang untuk menunjukkan aplikasi email kalian yang kalian deploy itu berjalan atau tidak. Dah, sampai situ paham. Kita ubah nih ya kan, dari development masuk ke production. Nah, pada saat production yang tadi ada di folder config, yang ada di dalam folder config email itu kalian ganti ya, SMTP-nya, konfigurasinya dengan konfigurasi ya server email teman-teman. Seperti itu saja sih. Udah bisa dipastikan kalau masuk Mailtrap sudah bisa dipastikan masuk ke email server teman-teman asal konfigurasinya benar. Itu yang ingin aku sampaikan ke teman-teman. Jadi nanti di email kalian ya udah from-nya apa? From ke siapa, to-nya ke siapa, seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya materi kita. Ini adalah materi terakhir, kalian sudah belajar card panjang ya, 8 sesi ya, 8 sesi. Jadi kalian bisa review nanti kalau mau review di YouTube saya. Ada yang mau ditanya sebelum kelas ditutup teman-teman? Oke, clear. Sampai jumpa ya di lain waktu, di beda pertemuan, di beda sesi, di beda pelajaran. Sukses semua untuk teman-teman semua di sana. Selamat malam. Bye.